Suara saya jelas ya? Cek. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua di kesempatan malam yang berbahagia ini di bulan yang dirahmati Allah ini kita bisa bersua ya, meskipun dalam suasana online dalam majelis yang insya Allah dirahmati Allah, dalam majelis ilmu yang insya Allah akan kita laksanakan malam hari ini bersama Ustadz Arif Nur Hayati ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat serta salam semoga juga senantiasa tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita idolakan, kita tambah-tambahkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita bersama-sama mendoakan ya saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang barangkali ya, dimanapun berada, terutama yang sedang ada di bumi Rafah, Palestina ya. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kelapangan kepada mereka, kesabaran serta keselamatan dan juga kebaikan untuk mereka serta untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah, semoga saudara-saudara kita dimanapun berada yang sedang menghadapi ujian bisa segera diberikan jalan keluar serta diberikan kesabaran dan kekuatan. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah malam hari ini sesuai yang kami infokan kemarin ya, akan dilaksanakan kajian kurban. Yang kalau kemarin 2 pekan lalu ya, kita laksanakan, mohon maaf 1 pekan yang lalu, kita laksanakan bareng TK PAUD se LPIT Alisan. Hari ini kita laksanakan dengan wali murid dari SDIT Alisan Rembang. Oke, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan semoga panjenengan semua yang hadir maupun yang berhalangan hadir memperoleh manfaat dari kegiatan kita malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu majelis ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita ke acara inti, supaya ada prolognya terlebih dahulu, mari kita sareng-sareng mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Alisan kepada Ustadz Iib. Kami persilakan. Monggo, Tat. Cek sound, dengar Mas Sigit Masuk, suaranya? jelas sekali, Tat. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Arif Nur Hayati, okay, selaku pemateri kita yang alhamdulillah sudah 2 kali ini berkenan mendampingi Yayasan Alisan yang kemarin di PAUD dan alhamdulillah pada malam hari ini mendampingi di SDIT Alisan. Kemudian yang terhormat para segenap pengurus Yayasan YPP Alisan, Ustadz Joko, Ustadz Iwan, kemudian alhamdulillah sudah hadir juga Ustadz Ridhar Madi dari Kragan. Kemudian yang terhormat juga para ustadz dan ustadzah semua SDIT Alisan dan para bapak ibu orang tua siswa ataupun wali murid yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan dari kami via Zoom dalam acara ngaji kurban
bareng SDIT Alisan yang alhamdulillah pada malam ini akan diisi oleh Ustadz Arif Nur Hayati. Monggo Bapak Ibu semua, kesempatan pada malam ini nanti bisa kita manfaatkan untuk bersama-sama menyimak kajian dari Ustadz Arif, dan nanti apabila ada yang ingin tanyakan, monggo ajang ini bisa kita gunakan untuk saling bertanya, nggih. Apabila ada yang kurang paham, kalau ada yang tanyakan nanti bisa langsung ditanyakan saja, ampun sungkan-sungkan dengan tanda Bapak Ibu. Semoga kegiatan pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernilai ibadah untuk kita semua dalam rangka untuk menambah wawasan kita terhadap ilmu agama. Dan yang paling terdekat yaitu kegiatan Idul Adha, kaitan dengan menyembelih hewan kurban yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Arif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, dan bagi Bapak Ibu yang masih belum hadir, semoga Allah senantiasa memudahkan ikhtiarnya untuk bergabung dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya nanti kita ini belajar bersama-sama, semoga dengan wasilah ini nanti kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niatan kita berkurban untuk tahun ini. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengatakan Ustadz Sigit Triyono belum bisa memberikan sambutan lama-lama ini. Itu yang bisa saya sampaikan, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustadz Iib sampun mengawali sekaligus mengantar kami semua untuk menuju ke acara inti. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada melihat teman-temannya atau teman-teman atau Bapak Ibu dari teman anaknya yang mungkin belum kelihatan, barangkali bisa dikabarkan terlebih dahulu untuk bisa mengikuti kajian supaya manfaat dari kegiatan yang kita adakan bersama malam hari ini bisa lebih luas dampaknya. Tanpa berlama-lama lagi kami langsung masuk mawon ke kegiatan inti dari kajian kita malam hari ini. Kepada Ustadz Arif Nur Hayati, monggo waktu dan layar kami persilahkan. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Purnomo, kepala di SDIT Alisan, Sigit, dan seluruh wali murid SDIT Alisan Rembang. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang sehat walafiat, dan kebetulan jarak kita hari ini luar biasa jauh Bapak dan Ibu sekalian. Saya hari ini ada di Subang kebetulan. Oh iya. Tadi lupa mengenalkan ini hari ini dari jauh Bapak Ibu. Jadi beliau asli Karawang, menyempatkan waktu untuk ngisi di Rembang Masya Allah. Hari ini malah di Subang
Karena sedang di Jepang, saya sedang mendampingi kelompok pemberdaya masyarakat di bawah Menteri Asyifa Peduli. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Pertama, kalau kita bicara kurban, maka tentu kita ingat ayat yang sangat sering kita ucapkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi perintah menunaikan kurban. Ada sebagian menyatakan kurban itu wajib. Ya. Kenapa wajib? Karena perintahnya adalah kita untuk berkurbanlah. Jelas dalam ayat ini, fasholli li rabbika wanhar. Kita diperintahkan untuk sholat, ya, menghadap Rabb kita, dan berkurban. Jadi ini derajatnya sholat dengan kurban. Maka kalau kita mempelajari fikih tentang kurban, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa apabila ada seorang kaum muslimin yang mampu untuk berkurban, tetapi dia tidak melakukannya, maka Rasulullah memberikan gambaran, Rasulullah SAW menyampaikan tidak berkenan untuk mendekati tempat sholat. Karena ini hubungan dengan ayat ini. Jadi ayat ini menegaskan bahwa sholat dan kurban itu dekat. Nah, tetapi secara umum, para ahli fikih memberikan sebuah gambaran kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah tapi sangat dianjurkan. Jadi hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah. Artinya orang itu harus melaksanakan kurban ketika dia meyakini bahwa dia punya uang, dia punya keleluasaan. Bahkan kalau kita pelajari fikihnya, ya ini kita bicara tentang kurban, karena biasanya ada orang yang secara umum punya kemampuan berkurban, bahkan orang luar menilai, dia mah pasti wajib berkurban, tetapi dia tidak melakukan. Kenapa? Ternyata orang itu banyak utang, misalkan. Ya, kan kita hanya melihat nampak di luarnya, tapi ternyata orang itu banyak utang. Maka untuk bab ini saja, ulama ada 3 kategori nih. Ini bisa menjadi referensi ayah dan kita, orang tua wali murid, mendahulukan kurban atau mendahulukan bayar utang. Maka ada 3 kondisi. Kalau hutangnya jatuh tempo dan nggak ada uang yang lain, ya, maka utang itu harus wajib dibayar. Ya, jadi dalam konteks ini yang didahulukan adalah bayar utang. Tetapi kalau misalkan jatuh temponya masih 2 minggu lagi atau 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi, dan hari ini kita pegang uang dan besok mau kurban, maka prioritasnya adalah kita menunaikan kurban. Ya, karena itu masih ada senang waktu untuk kita ikhtiar kembali menutup utang kita di periode berikutnya. Apalagi kalau misalkan ayah bunda ini nabung terlebih dahulu, itu luar biasa. Maka untuk bab ini saya sarankan di Al-Ihsan Group, ya, saya tidak begitu paham di unit mana, apakah di LAS-nya atau di bendahara, itu sangat mungkin kita mengadakan semacam nabung kurban. Nanti bisa langsung direct ditambah dengan SPP, misalkan 1 hari kalau 303.600.000 dibagi 360 hari kan ketemu tuh seharinya berapa, kira-kira kayak gitu. Nah, kenapa untuk mengantisipasi ini? Karena ada pendapat yang ketiga bahwa kekinian kurban itu tidak boleh tertunda hanya gara-gara masalah Anda punya hutang. Kalau pada posisi
punya proyeksi untuk membayarnya. Jadi kalau misalkan kita bahkan ya ada yang membolehkan kurban itu dari utang. Nah, ini menarik ya. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan itu. Tapi bagi saya, bagi kita semua, pertama yakini dulu bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah. Menjadi wajib kalau didahului oleh sumpah atau janji. Misalkan, besok nih misalnya saya anak keterima di Al-Ihsan, Rembang, SDT Al-Ihsan Rembang, insya Allah anggal setiap tahun mesti kurban. Nah ini janji. Jadi ketika seorang ayah atau orang muda kemudian berjanji, Bismillah anak ya, ini ayah pengen kalau kamu sekolah di Al-Ihsan. Besok naik ke Tompo, besok kalau keterima, insya Allah setiap tahun Bapak berkurban di Al-Ihsan. Nah kalau ini udah wajib nih, ya ini udah wajib. Kenapa? Karena ada nazar ya. Kalau kamu keterima Bapak setiap tahun. Oke, ini hati-hati dengan lisan kita ya. Tapi insya Allah menunaikan nazar seperti ini adalah nazar yang baik. Bismillah, ketika kita sudah punya nazar, punya janji, tinggal ditambahi saja dengan ikhtiar satu saja dan nafsu. Nah, ini menguatkan bahwa kurban ini adalah menjadi sangat penting. Karena kita kemudian di sisi lain sering mendengar ya ayat hadis Rasulullah SAW bahwa dalam kondisi sulit pun Rasulullah SAW berkurban atas nama dirinya, atas nama keluarganya, dan atas nama seluruh kaum muslimin yang belum melaksanakan kurban. Nah, jadi ini hiburan nih buat ayah bunda atau saudara-saudara kita kaum muslimin yang selama hidupnya belum pernah berkurban. Saya kemarin sekitar 1 bulan yang lalu diskusi di arisan keluarga gitu ya. Ya kami berbeda-beda. Ada yang mampu bilang kurban itu wajib segala macam. Yang belum bayar, yang bayar kurban siapa? Jadi semacam yang namanya keluarga itu kan. Ditunjuk, kamu belum kurban jelas lagi. Nah, saya sampaikan, kita sebenarnya semuanya sudah berkurban. Kita semua sebenarnya sudah berkurban. Siapa yang mengkurbankan? Rasulullah SAW. Silakan hari ini mah di googling gampang tuh. Kurban Rasulullah SAW itu atas nama dirinya, keluarganya, dan kaum muslimin yang belum bisa menunaikan kurban. Jadi ini sesungguhnya kalau kita bicara seandainya kurban wajib, ya, wajib fardu ain, ini sudah diberikan jaminan Rasulullah, kalian itu sudah berkurban semua kaum muslimin yang belum mampu menunaikan kurban. Nah, karena ini sifatnya sudah muakkadah, maka dan itu berlangsung setiap hari, kita sebagai muslim berupaya untuk melakukan ikhtiar tahun depan gimana supaya berkurban. Itu satu. Kemudian yang kedua, level kemampuan kita ini berbeda-beda, ya. Mohon maaf. Kenapa kurban ada onta yang itu pasti lebih mahal daripada sapi? Ada sapi itu pasti lebih mahal daripada kambing atau domba, ya kan? Kan cuma segitu ya. Kemudian bukan karena itu kemudian lupa kalau gitu kurban saya kurban ayam aja nggak bisa karena kurban itu sudah ditentukan jenis hewannya. Ya sapi, unta, sapi, domba ya. Pas saya nggak mau domba tapi kambing aja, oh silahkan, itu satu paket. Saya nggak mau sapi, lembu aja, oh silahkan, dan sebagainya. Tapi intinya yang sejenis itu. Nah, ada orang yang kemudian bertanya, ini saya menjawab beberapa problematika dalam kurban aja ya, sehari-hari kita lakukan. Tadi kurban boleh nggak berhutang? Tadi awalnya hukum kurban seperti apa? Secara umum sunnah muakkadah wajib bagi orang yang nazar. Kemudian hutang dengan kurban dahulukan mana? Ini saya jawab tadi, dahulukan bayar hutang kalau jatuh tempo. Tapi kalau masih jauh, ya dahulukan kurban. Ini masalah prioritas. Lalu ada lagi, Pak Ustadz, saya selama hidup saya di usia 52 tahun, saya belum pernah akikoh. Hari ini saya punya uang. Nah, pada saat bersamaan, Ustadz Iib menyampaikan, ayo Pak kurban. Saya dulukan mana ya Pak Ustadz antara kurban dan akikah?
Nah, ini juga pendapat ulama berbeda-beda nih, ayah bunda. Jadi kita nggak perlu ribut ya dengan kondisi yang ada, karena masing-masing ada pendapat. Ada ulama yang menyampaikan tidak boleh satu sembelihan diniatkan untuk kurban dan akikah sekaligus. Ini pendapatnya mazhab Imam Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi ada yang tidak memperbolehkan. Kalau gitu digabung aja, saya kurban sekaligus akikah. Menurut mazhab Imam Maliki dan Syafi'i, serta salah satu riwayat dari Imam Ahmad, itu nggak boleh. Kurban sama akikah disatukan. Tapi ada juga boleh kata ada, ya. Boleh berkurban dengan niat akikah, ya. Artinya double gitu. Karena apa? Dalilnya karena sama-sama punya tujuan untuk taqarrub ilallah. Ini pendapat Imam Ahmad secara umum ya, kemudian Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin dan sebagainya. Jadi ini yang memperbolehkan. Jadi Pak, saya ikut yang mana? Ya, ini kan pertanyaan menarik. Nah, karena dua-duanya ada dasar, ya ada pendapat para ulama dengan tentu kalau ahli fikih, ahli itu dalilnya banyak ya. Tapi saya sampaikan hari ini kan yang kesimpulan-kesimpulannya. Ya karena kita di Pulau Jawa kebanyakan yang Syafi'i, ya otomatis tidak diperbolehkan. Tapi boleh nggak Pak, saya mazhab Syafi'i tapi saya pakai untuk kurban ini pakai Muhammad bin Sirin atau pendapat Hasan Al-Basri misalnya. Boleh-boleh aja. Maka secara umum kalau kita merujuk kepada fikih yang di Indonesia, para alim ulama yang terutama di Majelis Ulama Indonesia lebih memilih kurban didahulukan daripada akikah. Kenapa? Akikah itu ada waktunya. Hari ke-7, hari 14, hari 21. Lah Bapak usia udah 52 tahun. Ya kan? Itu kan sudah expired banget gitu kalau kita bicara akikah ya. Gitu. Artinya keutamaan keunggulan akikahnya itu di tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21. Lah sekarang usia 52 tahun baru mau akikah, maka dahulukan aja kurban, ya. Ini pendapat ini bicara tentang prioritas momentum waktu. Nah, kecuali Bapak mampu 2 ekor sekaligus. Kalau Bapak dari Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, ya udah kalau misalkan punya 2 ekor sapi, 2 ekor domba, satu domba diniatkan akikah, satu domba diniatkan untuk kurban. Itu mangga aja silahkan. Walaupun tadi saya sampaikan, akikah itu waktunya sudah clear ya. Waktu yang sangat utamanya adalah hari ke-7, 14, dan 21. Walaupun boleh nggak saya Pak di 52 tahun karena dulu nggak tahu ternyata saya belum diakikah gitu. Simbok nggak bicara sama saya, baru kemarin tak tetes ternyata belum gitu ya. Karena hari ini sudah punya kemampuan maka bayar. Tapi prioritas mana duluan? Oh duluan kurban ya udah kurban. Ya. Karena ada pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki yang itu tidak perbolehkan disatukan. Nah, ini yang menarik lagi nih tentang kurban nih. Ya. Ada istilah patungan kurban. Nah, ini boleh ditiru nih Pak Ibni, Ustaz Ibni. Jadi boleh nggak Pak? Semua murid SDIT Al-Ihsan patungan 10 ribuan. Kalau muridnya ada 600 berarti dapat 6 juta misalkan ya. Maka dicarilah 3 domba. Nah, ini secara syar'i satu domba itu satu orang walaupun satu keluarga boleh ya. Tapi bukan satu sekolah. Ojo dume ada hadis yang kan Rasulullah berkurban selama dirinya, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Jenengan ikut-ikutan, nggak bisa jenengan utuh Rasulullah gitu kan. Nah terus terus gimana? Ya yang diperbolehkan itu seluruh anak-anak sedekah untuk kurban. Nah hewan kurban yang 2 itu dihadiahkan. Misalkan kepada Ustadz Sigit, jenengan KTW selama di Al-Ihsan 10 tahun burung kurban.
Ini kita hadiah karo jenengan. Jadi diakadkan oleh seluruh murid ya. 10 ribuannya itu dapat 2 domba, diakadkan. Sampaikan. Niki Pak Ustadz Sigit jenengan tak titeni misalkan ada orang tua yang perhatiin gitu ya. Wah, 10 tahun jenengan temriki kok dari kurban piye tawa-tawa misalkan. Nah, jenengan tak iki kumpulno bocah semuanya dapat 6 juta sing siji entuk 2 domba, siji atas sama jenengan. Nah, murid dapat pahala sedekah. Ustaz Sigit dapat pahala kurban. Nah, ini boleh kalau ini. Ya, kalau ini boleh. Yang nggak boleh itu kalau patungan tadi dapat 6 juta, dibagikan 1 domba, kemudian bilang, Pak Ib, pakai dalil ya. Wis rapopo, neng alisan oleh. Mau tak sembelih, bismillah, ya Allahu Akbar, ini kurban atas nama seluruh murid. SDIT Al-Ihsan. Lah masalahnya kan beda-beda wong tuane, enggak satu darah itu loh maksud saya. Ya enggak boleh. Ya kalau itu enggak boleh ya. Jadi kurban barengan itu hanya ada di sapi 7 orang saja maksimal ya. Artinya boleh enggak 5 orang? Boleh. 3 orang boleh enggak? Ya boleh gitu. Boleh ya. Lah 1 orang 1 sapi boleh ya? Boleh banget gitu ya kalau itu. Itu pasti boleh. Oke. Nah, ini adalah salah satu cara. Karena sempat terjadi perdebatan di beberapa tahun sebelumnya, kok sekolah ngumpulkan duit gue kurban apa oleh kurban 10.000? Kan gitu kan pertanyaannya. Nah, jawabannya kudu cerdas. Ini belajar kurban satu buat anak-anak. Karena ini nanti anak-anak akan melihat prosesi hewan kurban. Nanti guru-guru ngasih tahu ini loh cara berkurban seperti ini. Kemudian jadi semacam jadikan pembelajaran buat anak-anak. Tapi kurbannya di atas namakan, misalkan Ustaz Sigit, gitu kan. Lagi ini si mana ya silakan. Tadi mau atas namakan siapa? Tapi nanti disampaikan, ayah bunda ini dapat uang 6 juta, insya Allah akan kita berikan 2 domba. Matur nuwun atas sedekah kurbannya. Tahun ini kami dedicated for, kami sampaikan dedikasikan untuk Ustadz X karena pertimbangannya ini. Nah, nanti anak-anak dapat pahala, orang tua dapat pahala, Ustadz Sigit misalkan dapat juga pahala. Ya. Nah, ini kurban barengan itu orang ono ya. Lah, Pak, kurban semono 10.000 itu pitik ora ono anake ra iso. Ya iya, jenengan letterlux kayak ngono enggak ono ya. Tapi kalau dibuat skema itu tadi. Nah, berikutnya ya Bunda. Boleh nggak berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Nah, ini menarik ya. Itu jelas boleh. Ya, Rasulullah menyampaikan tadi, hadisnya sangat masyhur sekali ya. Rasulullah berkurban atas sama dirinya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin. Bayangno. Nah, seluruh itu berarti yang hidup dengan yang mati disebut, ya. Artinya semuanya. Ini menggambarkan boleh berkurban untuk yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, ya, ini dianalogkan dengan ibadah yang lain. Ibadah haji, sedekah, wakaf, itu sama-sama boleh. Di atas sama orang tua, gitu ya. Misalkan Ustadz Ib ini kan orang paling sugih Rembang misalkan. Ya toh, setiap bulan itu, setiap tahun itu, bismillah, saya itu sudah dibesarkan orang tua. Besok tak setiap tahun kurban atas sama bapak, atas nama almarhum bapak bla 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 bla, saya nggak tahu siapa nama orang. Misalkan kalau sudah meninggal ya Pak, itu ya mohon maaf ya. Kalau misalkan sudah meninggal, ya itu tidak sama orang tua boleh. Jadi orang tua misalkan atau bapak saya lah, bapak saya sudah meninggal, almarhum Bapak Ahmad Rifai dan sekeluarga, wah itu kabeh anak pala, anak istri, kemudian cucu, itu kabeh semuanya dapat satu keturunan, dapat ya. Jadi diperbolehkan ya. Bahkan ada beberapa ahli hadis yang kemudian memperbolehkan bahkan menganjurkan, karena ini merupakan bakti kita pada orang anak pada orang tua. Ya kan
kita sudah tahu salah satu yang membuat orang tua kita bahagia itu adalah doa anak soleh. Doa anak soleh ini salah satunya adalah kita mensedekahkan atas sama orang tua, mengkurbankan atas sama orang tua yang sudah meninggal. Ya, apalagi sih yang bisa diberikan kalau orang tua kita masih ada, kita kasih, ya kan? Dengan punya 2 roti ya atau 3 roti, 2 dipakai untuk keluarga kita sendiri, 1 untuk orang tua, itu masih bisa. Dan orang tua udah meninggal, ayah ibu udah meninggal, ya satu-satunya adalah kita memberikan aliran pahala pada beliau dengan wakaf atas nama beliau, dengan sedekah, dengan kurban atas nama beliau, seperti itu ya. Nah, berikutnya, boleh nggak Pak arisan kurban? Ini saya nggak tahu di Rembang Wisono urung arisan kurban ya. Moga-moga sih Belum belum ada, ya. tak? Nanti bisa dipakai nih. Oke. Jadi ini pertama kalaupun diperbolehkan, maka nominal uang yang diterima dibayarkan itu sama. Kemudian hewan kurban yang diterima itu senilai dengan uang yang dibayarkan. Nah, ini sinkrodoangnya lagi, Pak. Jadi hewan kurban itu setiap tahun kan naik harganya. Kecuali jenengan misalkan ada peserta arisan 10 orang. Jenengan booking taruh juragan kambing. Ya kan? Gan, iki lho ono arisan. Yang pinten, Pak? Alah, boten kathah. Sangat tok 9 doang. Oke. Pripun? Bisa enggak? Tak kunci harganya 30 kilo, tak kunci harganya 2,5 juta setiap tahun selama 10 tahun. Ya nek misalnya juragan purun mau ya ra apa-apa. Nek pasti tapi biasanya angel enggak bisa gitu ya. Biasanya enggak bisa. Nah, ini yang membuat arisan kurban ki rada angel ning kon. Karena setiap tahun dombanya naik. Kecuali modelnya. Tapi kan susah juga ya. Nah, misalnya tahun ini saya dapat, tahun depan Pak Ip dapat, tapi harga dombanya udah naik 2,6 juta. Ya berarti nambah dong setiap tahun. Lagi mesti marahi kisru, mesti nggak mau. Artinya bahwa ini ini aslinya oleh tapi ya rotu angel itu. Rotu angel dilakoni. Ya. Nah, kembali lagi kepada ibadah saya ini langsung kepada beberapa masalah yang sering terjadi. Memang wajib ya seorang pekurban menyaksikan penyembelihan. Oh, bukan wajib, tapi dianjurkan. Karena ada hadis yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW menyuruh Fatimah untuk bangun dan menyaksikan hewan kurban atas sama Fatimah. Jadi ini ada hadis yang menyampaikan itu. Wajib orang wajib, ya. Tidak ada level sampai kewajiban, nggak ada, ya. Ini juga diinikan oleh MUI. Jadi MUI menyepakati bahwa hadis ini bukan pada level wajib, tetapi dianjurkan. Termasuk bahwa emang iya ya, bahwa pekurban itu wajib menyembelih sendiri. Itu bukan wajib sekali lagi. Diprioritaskan. Amalan yang paling sempurna dalam kurban itu adalah pekurban. Tapi diwakilkan boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, terus Pak, nah misalnya kurbannya bayarnya teng niku Rembang, ning kurbannya teng Palestina, teng Rafah misalkan. Turun boleh. Itu diwakilkan namanya. Nah, kita nggak lihat Pak ya, kan tadi nggak ada keharusan untuk melihat. Apalagi hubungannya dengan kurban tidak tidak harus hadir itu, terutama pada saat COVID kemarin. Jadi fatwa tentang ini muncul, saya pelajari itu. Oh, pada saat COVID ya, kan COVID kan kita nggak bisa kemana-mana. Duitnya ikut transfer ke panitia, bahkan di RPH misalkan, RPH dipotong, kemudian dagingnya dibagi satu-satu ke rumah. Kalau memang itu baik pekurban maupun yang memang punya hak mustahik menerima daging kurban. Ya, jadi tidak ada kewajiban untuk melihat atau menyembelih sendiri, tapi itu sangat dianjurkan. Nah, karena sangat dianjurkan, monggo ayah bunda, terutama ayah ya, itu belajar
belajar nyembelih. Nah, hari ini banyak sekali forum-forum juru sembelih halal. Saya di periode ini aja udah mengikuti 2 kali. Pertama saya di Subang, mengikuti forum Juleha, juru sembelih halal. Diajari secara teori dan praktek menyembelih. Kemudian kemarin di Karawang, saya hadir lagi. Gitu. Jadi untuk memantapkan. Walaupun insya Allah ya, kalau domba sih saya yakin ayah yang ada di sini pasti mampu, mau ya, bisa ya. Ini kalau angel kayak sapi, sapi kan putih misalnya. Kita kadang-kadang dredeg juga ya, tapi kalau udah biasa enggak. Oke. Kemudian berhubungan dengan ini sering muncul nih, termasuk juga di Pak Sigit nih. Flash sale kurban boleh enggak? Kan suka ada flash sale tuh. Ya. Nah, iki kita Pak Sigit pelakunya iki. Wonge ono nang kene tak Bisa, sampaikan. Jane oleh enggak flash sale kurban? Sama rukun syarat dan adab berkurbannya terpenuhi itu boleh. Ya. Kemudian sumber diskonnya itu halal, bukan manipulatif ya. Artinya gini, biasanya kan yang melaksanakan flash sale itu kan kurbannya orang yang ngomai pekurban ya. Misalkan kurbannya di NTT ya, wong Rembang kurbannya di NTT, wong Rembang kurbannya teng Palestina, wong Rembang kurbannya teng di mana? Pokoknya daerah-daerah sing rentan kemiskinan misalkan. Nah, jangan ada manipulatif ya. Ngomong yang publik itu flash sale 3 juta jadi 2,5. Padahal aslinya 2,5 juta neng daerah NTT misalkan. Nah, itu jadinya manipulatif ya. Artinya bahwa flash sale ini diperbolehkan karena memang vendor atau belantik atau yang menyediakan hewan kurban itu memang mensedekahkan dari harga yang seharusnya ya. Nah, artinya nih nanti hati-hati jangan sampai nanti muncul praktek yang sifatnya apa istilahnya tidak jelas judi ya, apa namanya, nggak jelas gitu. Oh, hewannya ora, ini penting nih ya, kalau teman-teman mau Pak Sigit, kalau mau flash sale pastikan hewannya ada. Orang flash sale boleh, wah rawono hewannya akhirnya rasito atau enggak yang kudune janjine 20 kilo dadine kudu 15 kilo. Kenapa? Lah hewannya rawono kok Pak. Jadi kalau mau flash sale ini Bapak Ayah Bunda, kalau misalkan nanti ada flash sale pastikan. Om Sigit, ono ra dombane. Wonten Pak. Wah, oke. Kulo tak nyuwun setunggal. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang flash sale ini harus hati-hati. Oke. Kemudian, nah boleh nggak hewan yang sakit? Nah, jadi kalau yang masih ringan-ringan dan bisa disembuhkan sampai menjelang hari itu boleh. Tapi kalau yang sudah gejala berat, bahkan tidak mungkin di recovery, itu tidak diperbolehkan. Yang afdol ya tentu yang terbaik ya. Apa jenenge wis awake gede, daging akeh, dhuwur, ono apa jenenge sing tanduke misalkan. Lah kuwi ideal ya. Ini kan larang. 4 yuta, 5 yuta, ono sing 7 yuta ya. Lah kene guru-guru kok guru SDIT ngapunten. Lah kurbane 7 yuta ya nek ora entuk warisan, nek ora usaha liyane kita rada angel. Lah terus pinter Pak. Lah semaksimal mungkin ke kemampuan kita. Nek mampu nerung itu ya apa porong gitu. Ini pastikan bahwa hewannya sehat, ya kan? Kalau domba itu ya usianya 1 tahun atau lebih, itu pastikan tuh. Atau kalau biasanya giginya udah tanggal ya, udah apa, udah ganti gigi gitu ya. Kemudian bobotnya dikelirkan. Kalau beli hari ini, misalkan kenapa hari ini banyak orang kurban ke sapi Bali misalkan ya, kalau kita bicara sapi. Ya karena mungkin secara ganteng ya orang pati ganteng memang sapi Brahman atau sapi Jawa gitu ya. Tapi dagingnya akeh, jadi manfaatnya banyak. Maka hari ini saya melihat
banyak orang kurbannya sapi. Termasuk kenapa domba dengan kambing hari ini banyak ke domba, karena daging domba disinyalir lebih banyak dibandingin daging kambing. Tapi kalau masalah performance, kambingnya gede ganteng gitu ya. Artinya dengan harga yang sama loh ya. Tapi nek itu harga ya itu enggak apple to apple namanya. Oke. Kemudian kurban itu menghadap mana Pak? Ya. Jadi kurban itu direbahkan, kakinya diikat, kemudian kepalanya dihadapkan ke arah kiblat ya. Kurban yang menyembelih dan hewan kurbannya menghadap kiblat. Nah ini penting ya. Pak wangil Pak, kan ini nggak ngerti kiblat ini di. Ya golek ise, cari dulu. Ya orang gampangnya tok gitu ya. Misalkan yang tengah hutan nggak ngerti. Ya golek ise, salah dewe. Malah cari di tengah hutan lah, yang SDT alisan iso kok udah di tengah hutan kurbannya kan gitu. Nah, jadi sing digawe sing iku sing enak-enak wae lho, sing angel-angel. Oke. Kemudian nah, ini penting nih. Pak, oleh ra panitia mengkonsumsi daging kurban? Ya oleh. Oleh ya. Sing ra oleh itu jaluk upah dari penyembelihan. Dinilai upah ya. Tapi nek misalnya pekurbane monggo kula nderek mawon diatur panitia lebih kata buat nopo-nopo. Lah itu enggak beda itu ya. Dibandingkan nanti misal saya panitia langsung tak gawe sih. Bapak Ibu pekurban ngapunten nggih jenengan 1 kilo, kula 5 kilo. Lah pripun Pak? Kula niku panitia upah kaki kula. Ah di sini ora oleh iki. Kalau niatnya upah, tapi nek niatnya itu untuk pemberian biasa, hadiah, boleh gitu ya. Niatnya itu hadiah. Atau misalkan juga nih ada ini. Pak, kulit kurban dijual oleh lah karo panitia. Nah, tak pastikan ra oleh. Ya, ini jadi masih ramai hari ini tuh. Kulit sapi, kulit domba, kulit kambing dijual oleh panitia, oleh lah oleh. Ya. Nah terus jual piye Pak? Nah, jenengan panitia ya entah kulitnya, entah buntut sih akeh sing golek ya. Atau jeroan misalkan. Itu semuanya harus dibagikan. Ya, dibagikan. Dibagikan dua fakir miskin prioritas. Ya. Ya. Yang ketiga, tetangga lingkungan sekitar. Tapi boleh nggak Pak? Saya menghadiahkan daging kurban kanggo kaisa wong. Oh, boleh-boleh aja. Ini ya mesakno liyane ra kumanan gitu kan. Nah, artinya kan bicara kurban ini kan syiar. Mentang-mentang sugi kemudian tur duwe kanca siji tok semuanya daging nggo dheke karo dibagi sisane nggo sak wong kuwi hadiah ya iku jenenge ora adil sehingga para alim ulama, ahli fikih memberikan pedoman ya. Kurban itu satu untuk pekurbannya, sohibul kurban. Kedua fakir miskin. Kenapa fakir miskin? Lah sing ra tau ento daging tumbas daging angel, Pak. Kecuali daging tempe kalau daging tahu. Tapi daging sapi, daging domba itu biasanya jarang gitu ya. Paling banter saya ya daging ayam misalnya. Tapi daging sapi itu larang, Pak. Domba ya larang. Sate kambing itu ya larang. Jadi kan pernah ke mana di Purwakarta itu ada tuh yang harganya mahal ya. Satu porsi sate sapi itu piro 50.000 piro di sini. Apa wis 75 apa saya kira ngerti saya. Nah ini wangel Pak, orang biasa, orang miskin angel. Jadi itu prioritas kedua tuh. Nah yang ketiga dibagikan ke lingkungan sekitarnya ya. Jadi nek misalnya strategi kurban sapi gede gitu, ojo dipek dhewe Pak, untuk keluargane. Dibagi tonggone, dibagi wong miskin sekitar sana. Kemudian nah sing menyembelih itu upaya kepalane, upaya buntute, torpedone apa nih kulite ya itu nih di sini upah ra oleh Pak.
sama dengan tadi ya panitia itu nggak boleh. Jadi nggak boleh untuk ibadah ini boleh batil lah intinya gitu. Tapi nek kemudian sohibul kurbannya mewasiatkan kayak nggak kayak sekian kayak sing bantu aku tambahi hadiah semono. Nah, itu boleh. Tapi nek mempersyaratkan upah dengan dagingnya dengan kulitnya ora oleh. Kecuali nek misalnya dibayar malah clear ya. Baik, kalau niku biasa jagal. Nah, kalau nawari kalian niku SD bisa. Jadi jagal satu ekornya 50.000. Kalau enggak dapat daging segala macam enggak masalah. Lah itu malah fair, itu enggak ada masalah. Jadi panitia pekurban yuran meneh. Engko bayari gue. Malah itu enggak apa-apa ya. Yang enggak boleh itu bayar tapi pakai daging kurban, pakai kepala domba, kepala sapi, pakai buntut. Nah, itu enggak boleh ya. Pakai kulit enggak boleh. Terus amannya gimana, Pak? Om kan nggak seneng pada kulit, banyak yang nggak seneng, Pak. Kemudian wangil, masaknya angel, Pak, kulit itu. Terus jeroan ya nggak semuanya suka, Pak. Ya sudah, jenengan bagi aja yang paling aman. Jenengan bagi kulit neng madrasah nih orang neng masjid. Nah, kok masjid ono piro 10 kulit 20 kulit. Nek masjid ngejual ora apa-apa. Penerima manfaat ngejual wong miskin, ngejual daging ora apa-apa kalau misalnya wong miskin. Tapi sing ora olehnya panitia, Pak. Apane pekurban ora oleh. Ya toh, misalkan Pak Sikit we kurbannya gede, Pak, 400 kilo, ya kan? Sapi. Ning nyekui urik, Pak. Baru sembelih 350 kilo nih. Oh. Ya kan jadinya 400 kilo daging, 350 kilo didol kalau silakan. Ya itu nggak boleh, Pak ya. Jadi daging kurban itu nggak boleh dijual. Kecuali kalau sudah sampai penerimanya, penerima mau jual ya urusan dia, bukan kita ya. Ya kan mungkin karena butuh atau dia kebanyakan wis rapopo kowe angel ki duwene daging 10 kilo dari sana dari sana dari sana. Lah terus sing arep tuku beras piye? Akhirnya ya wis ki barter karo beras misalkan lagi oleh. Tapi si PM Pak terima manfaat ya, bukan panitia yang melakukan itu atau bukan sebagai korban. Nah, sehingga yang aman itu ya, yang aman itu para korban itu iuran operasional, ya aman, Pak. Ya, aman. Nah, jadi patungan lah. Oke. Nah, yang terakhir tadi saya sudah sampaikan kurban untuk luar negeri yang sedang tadi Pak Sikit nyampaikan. Boleh nggak Pak kurban di Gaza, di Palestina kan kesakno Pak ning kono apa jenenge wangel boleh pangan ning kono. Boleh Pak, tapi ning kono saya pastikan jauh lebih mahal. Disitulah pahala besarnya. Ya, disitulah pahala besarnya. Itu pasti lebih mahal Pak. Terus yang angel Pak. Ojo jaluk laporan Pak. Lalu kondisi perang kok di laporan yang cepat angel Pak. Ya. Tapi jenengan yang misalnya udah kurban ke Palestina, ke Gaza, Bismillah ya Allah, saya titipkan pada lembaga yang mana ini adalah kurban terbaik saya untuk saudara-saudara saya di Palestina. Udah. Biasanya di Indonesia 3 juta, neng kono 6,5 juta misalnya. Ayo udah Bismillah. Ini kurban mudah-mudahan saudara saya yang ada di Palestina bahagia. Tapi rapopo Pak ya. Artinya memang diamanahkan kepada yang membutuhkan. Cuman yang harus diperhatikan itu adalah ini ya, kita harus tahu penyembelihan, hari penyembelihannya. Kan ada jeda waktu antara di Indonesia durung tactical bisa selesai dibandingkan Palestina atau sebaliknya saya nggak tahu ya. Tapi harus perhatikan supaya siapa ngikutin waktu pekurban ya di NTT mau kurban di belahan bumi manapun, tolong sampai kepada panitia. Pak panitia, saya itu Lebaran Idul Adha tanggal 10 Juli misalkan. Pemerintah nggone 1 Juli. Ora usah kurban tanggal 10 Juli. Jadi hari tasriknya kan 10, 11, 12, 13. 13 Juli kudu rampung, Pak. Bukan tanggal 14, sementara jenengan panitia gitu pemerintah misalnya ya. Enggak boleh, Pak. Ya, ngikuti pekurbannya. Ya.
Begitu sama kebalikan, Pak. Misalkan saya panitia kurbannya tanggal 10. Lah Sohibul Kurban tanggal 11. Lah aku melakukan penyembelihan itu tanggal 10 sore misalkan. Ya nggak sah, Pak. Mau kurbannya tanggal 11 kok deh. Nah, ini etika kayak gini-gini harus diperhatikan, dan jenengan nanti kalau nitip kurban di daerah selain Indonesia itu tolong sampai ya. Ngapunten Pak Panitia, lembaga amil, zakat, lembaga kemanusiaan, saya ini kurbannya tanggal sekian. Jangan sampai nanti penyembelihannya melewati tasriknya saya ya, yang pekurbannya gitu. Nah, perkara panitia lokal segala macam urusan itu. Syukur-syukur ya semuanya pas di tasriknya kita dan tasriknya para penerima manfaat. Tapi jenenge top markotop ya. Oke. Demikian Ayah Bunda beberapa hal yang berhubungan dengan kurban ya, insya Allah. Kalau saya lihat dari aura-auranya ini, insya Allah jenengan mau kurban semua tahun ini. Ya, Bismillah, semuanya kurban. Kurban sapi ya raiso ya domba, kan? Domba raiso ya unta ya rapopo gitu kan. Wah, kapan cilarang ya. Ya raiso kabeh piye? Tabungan kurban untuk tahun depan, atau jenengan tadi ikut program sedekah kurban ya. Itu nanti kumpulan bismillah diniati ya Allah, kula tahun ini baru bisa sedekah kurban 300.000. Ini kan domba kan ono Pak 300.000 Pak ya, yang sudah berumur 1 tahun kan gak ada Pak. Ya wis bisa tahun ini kita sedekah sewae dikumpulno dari semua murid, tapi tak sedekahkan untuk Ustadz X, Ustadz Y sebagaimana arahan dari panitia. Laku isi Pak minimal Pak ya. Jadi nek jenengan nggak bisa berkurban domba, nggak bisa berkurban sapi, apalagi unta, ya jenengan belajar sedekah kurban. Insya Allah tahun depan jenengan kurban domba minimal. Syukur-syukur tahun depan jenengan kurban sapi. Syukur-syukur jenengan tahun depan kurban unta. Ini ngangel Pak ya. Ono orang Indonesia ono ning ngangel Pak ya. Yes, pokoknya sapi karo domba mawon. Nggih, matur nuwun Pak Sigi dan Ayah Bunda, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Silakan. Oke, alhamdulillah. Nggih, matur suwun Ustaz, sampun. Tadi Ustadz Nur Hayati tadi saya infokan ya, beliau rumahnya niku Karawang, Bapak Ibu sekalian. Saat ini sedang di Subang dan masih kita repoti lagi. Jadi, sekali lagi kami sampaikan, sampun meluangkan waktu ya untuk bertemu dengan kami dari Rembang. Terima kasih juga atas ilmu yang diberikan ya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi saya pribadi jadi tahu, oh sebenarnya tadi akikah sama itu salah satu pertanyaan yang selalu mengganjal bagi saya, akikah apa kurban dulu gitu. Ternyata tadi sudah dapat jawaban dan semoga mewakili ya bagi panjenengan semua. Nah, bagi panjenengan yang mungkin masih ada rentek di hati gitu ya, belum ada pertanyaan yang tadi belum sempat dibahas oleh beliau, niki mumpung ada expert ya sedang hadir di tengah-tengah kita, ada kesempatan monggo silahkan langsung ditanyakan mawon. Nah, di awal ini sesi tanya jawab kami buka, silahkan angkat tangan atau langsung berbicara saja dipersilahkan, atau kalau misal malu lewat chat nggak apa-apa. Monggo Bapak Ibu. Halo Mas Sigit. Oh nggih, monggo Ustadz Pak Tri. Ini pembina Ustadz Arif, pembina YB Walisan. Assalamualaikum Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin tadi dari banyak poin yang dijelaskan kok ada yang harus tetap saya tanyakan. Jelas Mas Sigit suara saya? Jelas suaranya masuk. Oke. Jadi alhamdulillah di musola kami jamaah sudah rutin kurban sapi setiap tahun untuk 7 orang kan gitu. Meskipun hanya 1 sapi rutin lah, alhamdulillah. Sudah lupa saya sudah berapa kali. Nah, kemarin si pelangganan kami sapi itu istilahnya polangan sapi, bakul sapinya itu menawarkan sapinya gemuk bagus hanya 22 juta tapi udele bodong. Nah, terus dikasih video. Jadi saya lihat videonya itu memang
di pusarnya itu ada dagingnya, tambah daging seperti itulah, nambah ada embel-embel. Nah, saya tawarkan ke teman-teman anggota kurban yang lain, Pak, ampun Pak, nggak sakit pados malih kan gitu. Nah, ini perlu saya tanyakan, apakah itu termasuk sapi yang cacat kalau udele bodong ngoten niku. Dan itu bodong dari lahir. Ngoten Pak, Ustadz Arif, Nggih. matur nuwun. Jadi Oke. kemudian Ustaz Arif niku nggih, beliau kan asli Jakarta, Tat. Paham nggih Oh, maksudnya udil bodong? oke. Oh ya udah, siap. Ya, Monggo. ngoten. Jadi memang kurban itu menyeluruh semua ulama sepakat kurban itu dengan hewan kurban yang terbaik. Hewan kurban terbaik itu ada pertama adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu misalkan penyakit kuku dan sebagainya. Lagi clear. Nek sakitnya itu sifatnya sementara, misalkan masih bisa diobati sampai dengan hari H, intinya tetap sembuh. Hari-hari itu sembuh. Sekarang jenengan booking, kira-kira besok sembuh, lanjut, nek misalnya orang terjadi. Itu kesehatan. Yang kedua cacat, Pak. Cacat itu cacat fisik, ya. Itu juga nek misalnya masih ada yang lain, cari yang lain dulu. Kecuali kursi siji deh, kuwi tok ono nih, akhirnya cerita, Pak. Ya kan? Tapi ini masih ada pilihan lain, ada bodong, mohon maaf ya, meripatnya apa istilahnya buta misalkan, atau kakinya itu ngesot misalkan, ya maaf ya, gitu. Ya enggak boleh Pak. Jadi itu kecuali rano pilihan. Bahkan ada pendapat ulama ya, misalnya jenengan tumbas sapinya sempurna, wapi tenan, pas pengiriman jatuh Pak kakinya. Lagi ya oleh Pak, ada yang memperbolehkan tidak boleh. Ya. Itu saya pernah kejadian di masjid saya di Semarang dulu itu. Sapi ini besar dari Temanggung, gede Pak, udah tak pilihkan yang terbaik lah di harganya itu. Lah kok sampai menurunkan sapinya, kok patah loh Pak kakinya. Wah, tak bilang gini, Pak, tasik wonten dari wonten sapi nih. Tasik Pak, sakit diganti, digentos sakit, sakit. Saya rembuk sama warga pekurban. Ini bisa diganti nek jenengan, kan nek orang banyak itu kan pendapatnya benten-benten Pak. Sementara udah mepet itu. Subuh nek nggak salah itu jam 2 ya kalau salah pengiriman. Ya kan? Jam 8 jam 9 mau disembelih gitu kan. Nah, akhirnya kita rembuk, tapi ini nggak segede ini, nggak sebesar ini. Pripun? Apa-apa. Yang penting sehat ya udah. Akhirnya ya dikirimlah sapi dari Temanggung, kemudian mobil datang balik bawa sapi yang kecelakaan tadi. Lah itu aja enggak boleh, Pak. Ya, selama nggak ada pilihan lain lebih boleh. Tapi misalnya masih ada pilihan, ya pilih yang lain. Gitu, Pak, jawabannya. Jadi daruratnya itu menjadi syarat. Jadi syarat. Nah, kemudian malah lebih baik milih yang betina walaupun nggak umum. Ya, itu malah nggak apa-apa. Ya, malah nggak apa-apa. Walaupun di kita nggak umum. Dan jenengan nggak bisa memaksakan juga. Wong kok sapi kok malah wadon misalkan. Betina nggak boleh itu. Ya. Sebenarnya boleh, tapi kan keumuman di masyarakat kita enggak ya pakai yang umum. Karena bahasa itu dengan hewan yang terbaik. Terbaik itu kan dimensinya dimensi kita manusia, lingkungan kita itu. Nek misalkan nggak ada pilihan, nah nembe tidak apa-apa. Matur nuwun Pak Tri, jazakallahu. Matur nuwun, karena saya pikir yang namanya cacat kan mungkin tadi pengkor, buta atau gimana. Kalau bodong kan dagingnya malah tambah, Ustaz. Nah, saya kebetulan nggak ahli di situ, jadi kategori bodong kita daging tambahannya modelnya opo itu saya nggak ngerti itu. Apakah daging sehat apa nggak sehat? Sekolah betul ngertos Pak. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, makaten nggih. Pak Dre nggih. Jadi sekaligus informasi untuk Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau memilih hewan kurban harus selektif ya, berarti tadi ya. Diusahakan yang terbaik, kecuali kepepet.
Ya, monggo yang lain kalau ada pertanyaan, masih ada kesempatan. Lewat chat nggak apa-apa kalau misal sungkan, kewah dan sebagainya, atau cekap. Hmm. Mungkin langsung mau menyiapkan diri Pak untuk kurban. Oh iya, sepertinya iya, Tad. Sepertinya langsung cari-cari kambing. Kebanyakan tanya malah mumet loh kan. Bismillah Iya, iya, wae. iya. Geng, 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 siap. Makasih nggih Bapak Disampaikan Ibu sekalian. Al Isab Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita akhiri, tadi kami informasikan di chat bahwa ada form absensi ya, supaya nanti kalau misal kita adakan forum sejenis bisa lebih mudah menghubunginya. Dan yang kedua, kami informasikan kepada panjenengan semua yang rawuh malam hari ini dan mungkin juga bisa diteruskan ya, informasi kami kepada kolega, saudara maupun kerabat bahwa YPPU Al Ihsan tahun ini membuka kesempatan bagi panjenengan semua yang berniat untuk kurban. Jadi kami menyediakan tempat untuk penyembelihan sekaligus nanti siap membantu pendistribusian. Nah, sekedar informasi, tahun lalu kami sudah menyalurkan sebanyak lebih dari 1.500 paket ke seluruh masyarakat di Kabupaten Rembang. Ustaz ya. Jadi insya Allah kalau panjenengan titip kurban bersama kami, nanti akan kami salurkan ke tangan-tangan yang tepat yang berhak menerima. Dan di kami ada 3 jenis kurban, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada sapi, tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Arif Nurhayati ya. Ada patungan sapi untuk 7 orang, kemudian kambing, kambing Jawa, dan juga domba. Jadi Ustadz Arif di Jawa ini kalau kita nyebut domba itu beda dengan kambing kan. Jadi umumnya di sini kalau domba itu wedhus gibas kita menyebutnya ya. Dan biasanya untuk domba ini ukurannya lebih kecil Bapak Ibu. Jadi lebih murah harganya di 2,2. Kemudian untuk kambing dan sepertujuh sapi di 3,5 juta. Jadi monggo bagi panjenengan yang masih berniat untuk kurban bersama kami, kesempatan masih dibuka. Silakan menghubungi nomor admin kami. Insya Allah nanti akan kami bantu. Mau tanya-tanya dulu juga boleh. Nah, kemarin juga ada yang tanya, Mas, kalau misal bawa kambing sendiri boleh? Boleh. Nanti untuk pembagian dan sebagainya nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut, Bapak Ibu. Oke. Makaten sekedar info dari kami. Sebelum ditutup ada kata-kata penutup, Ustaz. baik, ayo bunda dimakan Allah. Bismillah. Kita kalaupun tahun ini secara finansial belum memungkinkan, tapi berniatlah untuk berkurban tahun ini. Salah satunya, saran saya nanti di Yayasan Al Ihsan buat program sedekah kurban. Itu adalah wujud niat kita dalam kondisi sangat terbatas. Oke, Insya Allah insya kita Allah. dapat. Kemudian yang kedua, karena kita terbatas semua terbatas, pasti ya semua kita terbatasan. Diawali dari nabung, dari nabung. Walaupun mungkin nabung cuma 1.000 sebulan dan sebagainya, sehari dan sebagainya. Terkumpul kurang ya, tidak apa-apa. Bismillah, Allah akan mencukupkan. Faiza zanta fatawakal Allah. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Bismillah, Allah akan mengijabah doa keinginan kita. Tahun depan kita semua kurban sapi, insya Allah. Amin Allah, amin. Dalam khair, kembalikan ke Yes. Oke. Matur suwun sekali lagi kami sampaikan kepada Ustaz Arif ya, sudah menyempatkan waktu di antara kesibukan panjenengan. Semoga barokah untuk Ustaz Arif dan juga semoga barokah untuk semua hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak pengajian kita malam hari ini. Dan kita doakan semoga teman-teman kita yang kepengen hadir cuman berhalangan, semoga diberikan kelapangan waktu untuk mengikuti majelis di lain waktu. Dan sebagai penutup, kami doakan semoga panjenengan yang memiliki niat untuk kurban tahun ini maupun tahun berikutnya diberikan kemudahan. Dan mari kita akhiri sesi malam hari ini dengan kebaikan. Tadi sudah kita buka dengan Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti
pengajian kita malam hari ini saya rekam ya, dan rekamannya akan kami upload di YouTube Al Ihsan. Jadi bisa diinformasikan kepada teman, kolega, atau siapapun yang berhalangan hadir malam hari ini untuk bisa kembali mereview pengajian kita malam hari ini. Oke, makasih Ustadz Arif, Pak Tri, Pak Iif, dan semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.